Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Polda Metro Jaya memastikan diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyebut Arya tewas karena tidak ada pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas sehingga membuatnya mati lemas. Dalam konferensi pers sore tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation. Akan sama-sama. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, ia meninggal dunia tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Baris Krim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan klorperiphenylamin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli,
Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sementara itu terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Terdeteksi senyawa toksin 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP, lalu barang bukti di tempat kos korban. Berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisa untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang dianggap bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Penemuan pertama adalah laptop kerja. Perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri dan saat ini sedang dianalisa oleh tim digital forensik. Poin kedua adalah beberapa potong pakaian baru yang ditemukan di dalam tas diduga hasil belanjaan Arya sebelum kematian. Selain itu terdapat beberapa obat yang dibawa Arya. Namun seperti yang tadi diungkapkan, ada beberapa jenis, diantaranya adalah paracetamol. Yang terakhir, polisi menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Yang kelima, polisi juga menemukan bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya Daru Pangayunan. Kemudian berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan oleh polisi. Dan hal ini memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor pada malam tersebut. Pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari yang berada di kosan diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat malam Ismalia, pasca konferensi pers yang dilakukan oleh polisi, apakah ada aktivitas pada malam ini yang dilakukan polisi di indekos Arya Daru?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana aktivitas di tempat kami melaporkan, yang memang saat ini kami berada di Indekos, tempat ditemukannya diplomat muda tewas mengenaskan. Ini saat ini aktivitasnya sangat sepi sekali, Davi dan juga pemirsa, yang memang sedari tadi kami juga belum melihat adanya penjaga kos di sini, dan juga kami belum melihat adanya mungkin rekan-rekan dari Arya Daru ini berada di sini, karena memang juga untuk pintu kunci di sini ini memang menggunakan smart lock, Davi dan juga pemirsa. Dan saat ini memang terlihat sangat sepi sekali dan suasananya memang sangat sepi sekali. Namun kami sedari tadi tidak melihat adanya anggota kepolisian ataupun mungkin polis lain di sini, Davi dan juga pemirsa. Karena memang sebelumnya pada tanggal 8 Juli lalu ditemukannya diplomat muda ini tewas mengenaskan dengan kondisi yang cukup mengenaskan dengan kepala terlilit lakban. Dan tadi juga baru saja disampaikan pada konferensi persnya di kepolisian ini bahwa Arya Daru mengakhiri hidupnya tanpa adanya unsur pidana dalam perkaranya. Dan juga sebelumnya dapat kami laporkan juga, Davi dan juga pemirsa, sebelumnya Kompolnas Khairul Anam ini juga mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah barang bukti di sini dan juga memintai keterangan saksi dari tetangga kosnya, yang dimana dalam kedatangannya ini Khairul Anam memeriksa beberapa barang bukti seperti kondisi plafon, juga kondisi saluran air, dan juga posisi tempat tidur, dan juga menanyai tetangga kosnya apakah ada terjadi kegiatan atau aktivitas sebelum ditemukannya Arya Daru tewas mengenaskan pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismail yang melaporkan langsung dari Indekos almarhum Arya Daru Pangayunan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pasca rilis di Reskrimum Polda Metro Jaya sore ini, rumah keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terpantau sepi. Situasi rumah keluarga Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta terpantau sepi dan tertutup rapat dengan pagar depan terkunci. Belum ada aktivitas keluar masuk dari penghuni rumah. Pihak keluarga juga belum memberikan pernyataan apapun terkait rilis di Reskrimum Polda Metro Jaya dan terkait penyebab kematian korban. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar indekosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, dua orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan.